Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7101. Oh Yang. Harvey York berdiri di belakang Chen Disa dan memperhatikan pria dan wanita dengan pakaian Cina yang hadir. Selain generasi kedua yang tidak bisa melihat kedalaman Jie Cheng, Harvey York juga menemukan beberapa master genetik yang seharusnya berasal dari Amerika Serikat. Orang-orang ini berkumpul satu sama lain, dan topik yang mereka bicarakan sangat tinggi sehingga mereka merasa seperti pusat dunia. Selain orang-orang ini, di tengah, dia juga dapat melihat seorang wanita mengenakan congsam ungu dengan pesona yang sangat menawan. Wanita itu tidak bisa ditebak usianya. Sosoknya anggun dan ramping. Kakinya yang panjang ramping. Dan ekspresinya membawa aura wanita bangsawan. Atau lebih tepatnya temperamen seperti ratu. Dia memegang tiang hoka panjang halus yang terbuat dari emas di tangannya. Dan sesekali menarik napas dan menghembuskan asap rokok. Seperti peri. Banyak pria diam-diam akan meliriknya. Tetapi mereka tidak berani menatapnya secara langsung. Dan kemudian membuang muka. Wanita seperti itu jelas merupakan eksistensi setingkat ratu di zaman kuno. Hanya dia yang bermain dengan pria. Dan tidak ada pria yang bisa bermain dengannya. Harvey York sekarang mengerti mengapa nama panggilan wanita ini adalah Ratu Lebah. Harvey York masih merasakan pesona Chen Yulan. Di samping, tatapan Chen Disa jatuh pada pria lain. Dan kemudian dia bergumam. Bagaimana kabar Oh Yang? Bukankah dia pergi ke Atlantis? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Zhang Ningsui juga melirik pada saat ini. Dan kemudian dahinya sedikit mengernyit semua unta putih. Dia adalah keberadaan yang paling merepotkan. Punuk putih. Unta putih. Salah satu dari 7 guru besar kota batas. Mendengar nama Oh Yang ini, tatapan Harvey York juga bergeser pada saat ini. Dan jatuh pada seorang pria yang mengenakan kemeja warna-warni. Usia pria itu harus hampir sama dengan Chen Disa dan yang lainnya. Dan ekspresinya memiliki temperamen feminin yang tak tertandingi. Dia duduk di sampingi Chen Yulan. Sesekali melirik Chen Yulan dengan kekaguman dan keserakahan yang hati-hati di matanya. Biasanya, perilaku seperti itu relatif cabul. Tapi tidak ada yang hadir yang berani menunjukkannya. Semua orang sopan padanya. Seolah-olah mereka takut jika mereka mengatakan sesuatu atau melakukan hal yang salah. Mereka akan membuat Oh Yang kemarah. Bahkan Ratu Lebah Chen Yulan tidak berani mengabaikan keberadaannya. Dan sesekali mengucapkan beberapa patah kata kepadanya. Yang bisa dianggap menjaga emosinya. Harvey York memandang Oh Yang dengan penuh minat. Dan berkata dengan lembut, siapa orang ini? Kelihatannya luar biasa. Zhang Ningsui tampak sedikit aneh dan berkata, kakak tertua Oh Yang Susu. Yang berlatih ilmu bela diri kodok gong yang legendaris. Memiliki kepribadian yang aneh, haus darah, kejam, dan sesat. Di antara generasi kedua kita di kota perbatasan, kita bisa dikatakan sebagai sosok yang paling tidak disukai. Bukannya kita takut padanya, itu karena gaya aktingnya terlalu mesum. Tidak ada dari kita yang suka berinteraksi dengannya. Tentu saja, dia juga tidak menyukai kita, tetapi suka mengikuti di belakang Chen Yulan sebagai salah satu anjingnya. Chen Disa cemberut dan berkata dengan dingin, tidak mau menjadi orang baik. Dan benar. Tetapi lari menjadi anjing menjilat wanita tua.
Ini ada lubang di otaknya. Setelah mengatakan ini, Chen Disa menarik napas dalam-dalam untuk menjaga dirinya benar-benar tenang. Lalu melangkah maju dan berjalan di depan Chen Yulan. Hampir saat dia masuk, suara bising pengunjung berhenti seketika. Dan semua orang terdiam. Suasana di venue hening hampir seketika. Mata semua orang tertuju. Bab 7102. Berlutut dan minta maaf. Di bawah pengawasan semua orang. Dan mata semua orang tertuju padanya. Chen Disa terbatuk ringan. Lalu membungkuk pada Chen Yulan dan berkata, "Halo, Nyonya. Datang ke sini tanpa diundang, tolong jangan salahkan aku." Tanpa menunggu Chen Yulan berbicara, Ouyang Ke sudah mencibir. Berjalan di depan Chen Disa. Mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Chen Disa dan berkata dengan dingin, "Chen Disa, kamu juga tahu bahwa kamu datang tanpa diundang. Untuk meminta maaf, kamu harus tulus. Ayo, berlutut dan bersujud 3 kali dulu. Nyonya pasti tidak akan menyalahkanmu." Mendengar ini, mata pria dan wanita berkostum Cina di antara penonton tiba-tiba menjadi main-main. Adegan generasi kedua Jie Cheng yang langsung berlutut dan bersujud jarang terlihat. Banyak orang secara tidak sadar ingin mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Ketika Zhang Ningsue melihat adegan ini, Dai mengerutkan kening. "Ouyang Ke, otakmu ada di dalam air. Bagaimana Chen Disa bisa berlutut?" "Tidak berlutut." Ouyang Ke mencibir. Lalu mengeluarkan senjata api dari tangannya dan langsung menaruhnya di otak Chen Disa. Sekarang, berlutut atau tidak, Chen Disa juga merupakan generasi kedua yang pemarah. Pada saat ini dia memandang Ouyang Ke dan berkata dengan dingin, "Ouyang Ke, kamu adalah orang dari Punuk Putih, dan aku dari Chen Jiagou. Semua orang berada dalam lingkaran. Kamu pikir kamu benar-benar lebih unggul? Pegang senjata api di atas kepalaku. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu benar-benar dapat menarik pelatuknya dan membunuhku. Aku lebih suka melihat siapa yang akan menemaniku ke pemakaman." Pada saat ini, perut Chen Disa terbakar. Dia datang hari ini dengan tulus. Tetapi dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan dipermalukan lagi dan lagi. Bahkan jika dia dengan sengaja menurunkan postur tubuhnya, dia hampir tidak bisa menahan diri saat ini. Ketika dua penjaga Chen Jiagou melihat tuan mereka ditahan di pintu kepalanya dengan senjata api, mereka segera tanpa sadar mengeluarkan senjata api itu. Tetapi tindakan mereka secara langsung menyebabkan reaksi berantai. Para master besar yang awalnya berdiri di tepi semuanya mengeluarkan senjata api mereka satu persatu. Senjata api ini langsung diasuransikan dengan sedikit bau asap senjata. Tak perlu dikatakan, Harvey York dikelilingi oleh beberapa senjata api di kepalanya. Bahkan Zhang Ningsue, seorang gadis, juga dikelilingi senjata api ekstra di kuil. Pihak lain penuh dengan tatapan membunuh dan sepertinya akan bertarung jika mereka tidak sepakat satu sama lain walau hanya sepatah kata. Adegan ini membuat wajah Chen Disa sangat jelek. Pemilik di sini, Chen Yulan, menyaksikan adegan ini dengan penuh minat, dan kemudian mengambil segelas anggur merah ceri secara acak. Jari-jarinya yang ramping mencubit ceri ke dalam mulutnya, dan lidahnya yang cekatan sesekali menjilat beberapa kali, membuat suara menggoda. Adapun pemandangan di depannya, dia tidak bermaksud menghentikannya. Jelas, dia ingin membuat orang-orang ini terlihat buruk. "Hei, bocah usia 25. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu?" Ouyang Ke menusuk dahi Chen Disa dengan senjata api di tangannya. "Kamu adalah Chen Jiagou generasi kedua. Tidak mengikuti di belakang tuan muda Chen. Tetapi berhubungan dengan orang luar. Lagi pula,
Kamu masih berani bersekongkol untuk merebut kekuatan aula bumi. Kamu sangat berani. Kamu bisa menjadi yang pertama. Tapi Lao Su tidak bisa menjadi 15. Lao Su memberitahumu baik-baik saja. Membunuhmu. Meskipun itu akan sangat merepotkan. Tetapi selama Tuan Muda Chen berbicara, Chen Jiagou juga dapat mengubah masalah ini menjadi masalah kecil. Paling-paling, aku akan pergi ke gerbang Chen Jiagou dan berlutut selama 3 hari 3 malam, yang bisa dianggap sebagai kesalahan. Bisakah Chen Jiagou benar-benar bertarung dengan Tuan Muda Chen hanya untukmu? Orang mati. Bab 7103. Terus menonton. Jadi, menurutmu apakah aku berani membunuhmu? Pada saat ini, Ouyang mengira dia tampan dan memutar senjata api di jari telunjuk tangan kanannya, dan kemudian mengarahkannya ke pelipis Chen Disa lagi. Kali ini, jari telunjuk tangan kanannya perlahan ditekan, dan pegas pelatuknya menegang. Bahkan Chen Disa, yang berpikir bahwa dia tidak takut hidup dan mati, merasa napasnya menjadi sedikit lebih cepat saat ini. Jelas, Ouyang bajingan itu, benar-benar berniat untuk membunuh Chen Disa. Meskipun orang-orang onta putih selalu terkenal dengan banyak orang gila di antara mereka, tapi dia tidak menyangka bahwa Ouyang ini begitu menakutkan ketika dia menjadi gila. Zhang Ningxue sudah pucat saat ini dan ingin melangkah maju untuk menghalangi. Tetapi senjata api di pelipisnya membuatnya tidak berani bergerak. Harvey York menyipitkan mata pada adegan ini dengan ekspresi tenang. Sekarang bukan saat yang tepat untuk menyerang. Orang lain mungkin berpikir bahwa Ouyang benar-benar akan menarik pelatuknya. Tapi Harvey York tahu betul tentang generasi kedua dari orang-orang yang berpenampilan galak ini. Mereka yang benar-benar berani menggunakan pisau dan senjata tidak akan memiliki banyak omong kosong. Orang yang berbicara banyak omong kosong berkali-kali hanya banyak bicara. Selain itu, dengan identitas Chen Disa di Chen Jiagou, dia benar-benar mati. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan hanya rasa bersalah di mulut Ouyang. Oleh karena itu, Harvey York tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi terus menonton. Ouyang tidak tahu bahwa pikirannya telah terlihat. Dan pada saat ini, dia menatap Chen Disa dengan wajah main-main. Dan perlahan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut. Halo-halo semuanya. Jika kamu tidak berlutut, kamu akan hancur dalam satu tembakan. Zhang Ningxue mengertakkan gigi cangkang dan berkata dengan tajam, Ouyang, jangan terlalu banyak menggertak orang. Apa yang salah dengan menggertak orang? Ouyang menyeringai padanya. Percaya atau tidak, Lao Su tidak pernah berhenti dalam melakukan sesuatu dan akan berlanjut. Dan aku akan menidurkanmu setelah membunuhnya. Dengan cara ini, bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan menderita kerugian. Hahaha, dengan senyum mengerikan yang bisa disebut cabul, Ouyang menatap Chen Disa dan mencibir, saya tidak sabar. Jangan bertaruh dengan saya. 3 detik. Terakhir. 3, 2, jepret. Pada saat kritis, Chen Disa yang mengertakkan gigi, menarik napas dalam-dalam, lalu berlutut dengan tajam di tanah. Kekuatan besar menghantam tanah dengan suara keras, yang juga mewakili martabatnya menyapu lantai saat ini. Zhang Ningxue terkejut. Chen Disa, kamu gila. Harvey York melihat pemandangan ini dan sedikit menyetujui. Seperti kata pepatah, seorang pria bisa melenturkan dan meregangkan tubuh. Jika Chen Disa dan Ouyang bertarung sampai akhir hari ini, Harvey York tidak akan terkejut. Sebaliknya, Chen Disa tahu bagaimana menunjukkan kelemahan saat ini, yang membuat Harvey York menatapnya beberapa kali di masa lalu.
Gou Jian bisa berbaring dan merasakan empedu. Dan Han Xin juga bisa menahan penghinaan dari tukang daging. Jika Anda bahkan tidak tahan dengan penghinaan ini, bagaimana Anda bisa mencapai karir? Hei, kupikir kamu sangat baik. Kenapa kamu berlutut seperti ini? Bukankah itu mengancam Lao Su? Mengapa kamu sangat pengecut? Ouyang kemeludah langsung ke wajah Chen Disa dengan seteguk dahak tebal. Kamu bukan hanya anak berusia 25 tahun, tetapi juga pemborosan. Kamu harus berbaring tengkurap seperti anjing. Ini. Jilat sol sepatuku sampai bersih. Saat dia berbicara, Ouyang mengangkat kakinya. Adegan ini membuat mata Chen Di menjadi semakin dingin. Dan kemarahan di matanya mendidih. Dan dia akan meletus. Harvey York terus menunggu perkembangan berbagai hal. Ingin melihat karakter. Seperti apa Chen Disa itu. Tahan saja saat ini. Atau bisakah Anda mencapai karir? Bab 7104. Sebuah keluarga tidak berbicara dua kata. Tanpa menunggu Chen Disa membuat pilihan, Zhang Ningxue sudah dengan cepat bergegas ke depan, melindungi Chen Disa, dan berkata dengan genit Ouyang ke. Berhentilah. Cukup. Jangan pergi terlalu jauh. Apa menurutmu kami bisa membiarkanmu menggertak? Ouyang Kesen tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Chen Yulan, yang telah menonton drama itu, bertepuk tangan, menarik perhatian penonton, dan kemudian suaranya yang lembut terdengar. Ouyang Ke, itu sudah cukup. Tuan Chen adalah orang dari kota perbatasan kita. Jie Cheng kita telah membesarkannya begitu lama, sehingga orang lain tidak bisa melambai padanya. Dan dia akan mengibaskan ekornya pada orang lain. Kan? Bukankah itu terlalu bodoh? Kita harus percaya pada orang Tuan Chen selaku pribadi. Setelah mengatakan itu, jika kamu benar-benar membiarkan dia menjilat sol sepatumu tidak akan berguna. Saya secara khusus membantu Anda memilih ini di Givenchy. Jangan sia-siakan. Selain itu, bagaimana jika Penatua Chen tahu? Bagaimana jika dia marah sampai mati? Mengapa kamu tidak mengerti menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Berbicara tentang ini, Chen Yulan juga melirik Chen Disa dengan penuh arti. Selain itu, saya juga bibi jauhnya. Hari ini, keponakan murahan saya datang untuk meminta maaf kepada saya. Dan dia datang dengan tulus. Aku akan memberinya banyak kesempatan. Kan? Chen Yulan memiliki postur yang sangat lembut. Seolah-olah dia membantu Chen Disa berbicara. Namun nyatanya, setiap kata dari dirinya adalah jarum yang tersembunyi di wall. Menunjukkan permusuhan yang tak ada habisnya. Siapapun dapat mengerti. Dia bisa melihat bagaimana sikapnya terhadap Chen Disa. Namun, Ouyang memiringkan kepalanya, tersenyum dan berkata, Nyonya, karena Anda telah berbicara, tentu saja saya akan memikirkan sepatu saya. Anda tidak bisa memanfaatkan bocah berusia 25 tahun ini. Bocah 25 tahun. Kamu harus berterima kasih kepada Nyonya. Jika tidak, kamu akan mati malam ini tanpa tempat untuk dimakamkan. Setelah Ouyang mengatakan ini, dia duduk di sebelah Chen Yulan dengan wajah mengejek. Adapun pria dan wanita berpakaian Cina yang hadir, mereka semua menatap Chen Disa dengan tatapan main-main saat ini. Apa yang terjadi akhir-akhir ini telah membuat Chen Disa sengaja atau tidak sengaja pergi dari Chen Tiangang. Jadi Ouyang akan melakukan ini, yang juga diharapkan oleh banyak orang. Harvey York menyipitkan mata sedikit, melihat pria dan wanita berpakaian Cina ini dengan penuh minat. Pada dasarnya dari sikap orang-orang ini, ada perbedaan antara kedekatan dan keterasingan. Ouyang kenapa kamu masih mengatakan hal seperti itu?
Chen Yulan mengulurkan tangannya dan menamparkan wajah Ouyang ke. Tetapi itu lebih ke genit dan menggoda daripada sebuah tamparan. Setelah melakukan tindakan ini, Chen Yulan memandang Chen Disa sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum, Tuan Chen, aku benar-benar minta maaf, Ouyang ke. Orang ini selalu berbicara langsung dan berbicara cepat, dan tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel. Jadi, aku minta maaf untuknya dan untuk kamu sekarang. Jangan mengambil hati. Namun, kata-kata Chen Yulan terdengar sangat rendah. Tetapi dia bahkan tidak memiliki kesopanan untuk memberi isyarat kepada Chen Disa untuk berdiri. Seperti yang dapat Anda bayangkan, ini hanyalah adegan. Sudut mata Chen Disa bergerak-gerak sesaat sebelum dia menahan keinginan untuk meletus. Bagaimanapun, semua orang ada di sini. Berlutut adalah berlutut. Apa yang memalukan? Ini masih bisnis. Memikirkan hal ini, Chen Disa perlahan berdiri dan menatap Chen Yulan dengan tegas. Nyonya, terima kasih atas perhatian Anda. Aku tidak akan mengambil hati masalah ini. Oke, kalau begitu aku tidak akan sopan padamu. Tapi keluarga tidak berbicara. Dua kata. Chen Yulan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Bab 7105. Chen Qizai Disa. Kamu telah menjadi anak yang baik sejak kamu masih kecil. Jadi kamu sangat terukur dalam berperilaku dan bagaimana kamu melakukan sesuatu. Chen Yulan menunjukkan senyum yang tampan. Kamu secara khusus muncul di Baijinhanku hari ini. Mungkin bersiap untuk mengembalikan kekuatan aula bawah tanah kepada putraku. Kan? Jika itu masalahnya, aku akan menerimanya dengan enggan. Tapi jika itu sesuatu yang lain, maka aku minta maaf. Pikiranku tertuju pada putraku sekarang. Dan aku benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk mengurus hal-hal lain. Ouyang tersenyum dan berkata, Chen Disa, apakah Anda mengerti kata-kata? Nyonya, cepat dan serahkan kekuatan aula bawah tanah. Maka semuanya mudah untuk dikatakan. Jika tidak, saat berbicara, dia melihat Ouyang mengeluarkan benda seukuran ibu jari dan melemparkannya ke atas meja kopi marmer. Melihat benda ini, kelopak mata banyak orang melonjak. Pembunuh seni bela diri, Lei Zhenzi. Hanya bisa dikatakan bahwa bajingan ini memang cukup gila. Berani mengambil benda Lei Zhenzi ini dengan santai dan membuangnya dengan santai. Bukankah dia takut Lei Zhenzi akan meledak dan kehilangan nyawa kecilnya sendiri? Ketika Chen Disa melihat Lei Zhenzi yang dibuat secara khusus ini, seluruh tubuhnya juga gemetar saat ini. Kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, Nyonya, masalah aula bawah tanah diatur oleh penguasa kota. Bahkan jika saya punya ide, saya tidak bisa merebut kekuasaan sesuka hati. Selain itu, jika penguasa kota memiliki perintah, saya dapat mentransfer kekuatan aula bawah tanah sesuka hati. Saya juga meminta kakek saya untuk membantu saya mengundurkan diri dari posisi ini. Ketika Chen Yulan mendengar ini, dia mencibir dan berkata, 100 kali lebih baik mengatakannya daripada bernyanyi. Jika kamu tidak datang untuk urusan aula bawah tanah, untuk apa kamu di sini? Sebaiknya kau menjelaskannya. Mata Ouyang menjadi semakin dingin pada saat ini. Niat membunuh yang tak terkatakan menyebar darinya. Matanya penuh dengan cahaya merah. Dan pada saat ini dia melangkah maju perlahan. Dengan postur bahwa dia akan menginjak-injak Chen Disa di telapak kakinya kapan saja. Chen Disa mengabaikan Ouyang tetapi menarik napas dalam-dalam dan berkata, Nyonya, saya datang kali ini untuk hal-hal lain. Saya mendengar bahwa Lin Qiji ada di tangan Anda. Saya harap Anda bisa memberi saya wajah dan mengambil Lin Qiji dari saya. Apa Lin Qiji? Chen Yulan tampak dingin.
Chen Disa. Apakah kepalamu masuk ke dalam air? Bicara omong kosong padaku tentang hal ini. Chen Disa menggertakkan giginya. Dengan kesadaran memecahkan toples. Menggertakkan giginya nyonya. Ada beberapa hal yang tidak perlu Anda sembunyikan. Gao Xiaolan membawa seseorang untuk menangkap istri Lin Qi. Dan kebetulan bertemu dengan kami. Jadi, mendengar kata-kata Chen Disa, wajah Chen Yulan tiba-tiba menjadi dingin. Dia menatap Chen Disa dan berbicara dengan dingin bajingan. Kamu benar-benar berani menangkap orang-orangku. Tidak heran orang-orang itu pergi menjalankan tugas. Mereka diam begitu lama. Ternyata karena itu aku bertemu bocah 25 tahun. Di masa depan, jangan panggil lagi dengan Chen Disa. Panggil saja Chen Qizai. Ouyang Ke di samping tampak bingung dan berkata, Nyonya, mengapa Chen Qizai? Chen Yulan berkata dengan dingin. 2 ditambah 5. Bukankah itu 7? Mendengar ini, Ouyang Ke tertawa. Lalu membanting meja Chen Qizai. Lao Zi akan memberimu waktu setengah jam untuk mengirim Gao Xiaolan kembali. Kalau tidak, kamu akan membayar dengan nyawamu. Chen Disa mengabaikan teriakan Ouyang Ke, tetapi memandang Chen Yulan dan berkata perlahan nyonya. Saya berutang budi pada Lin Qi. Saya harap Anda bisa memberi saya wajah. Bab 7106. Ayo dapatkan aku. Saya juga tahu untuk apa Anda menangkap Lin Qi. Tapi nyonya, pikirkan saja. Jika Lin Qi benar-benar menguasai bab surgawi dan manusia, dia sudah tidak terkalahkan dalam seni bela diri sekarang. Bagaimana bisa jatuh ke tangan seseorang? Berbicara tentang ini, Chen Disa tampak serius. Terlebih lagi, dia tidak bersalah atau melakukan kejahatan. Saya datang untuk membawa Lin Qi pergi. Dan saya juga menyelamatkan Anda. Nyonya, saya harap Nyonya Anda bisa bekerja sama dengan saya. Aku benar-benar memikirkan untuk kebaikanmu sendiri. Baiklah. Mendengar pernyataan Chen Disa yang beralasan dan beralasan, Chen Yulan mencibir. Chen Qizai, apakah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Orang yang memindahkanku, ancam aku untuk membebaskan orang. Dan, mengatakan itu untuk kebaikanku sendiri. Bagaimana? Kamu Chen Jiagou berhenti berlatih tinju dan mulai bernyanyi. Jepret, berbicara tentang ini. Chen Yulan melangkah maju beberapa langkah dan langsung menamparkan wajah Chen Disa. Bajingan. Apakah kamu pikir kamu memiliki wajah di sini bersamaku? Dengan suara tamparan yang tajam. Pada saat ini, Chen Disa tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Wajahnya sangat pucat. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena keterampilannya yang baik, tamparan Chen Yulan mungkin akan mengejutkannya. Lagi pula, ketika Chen Yulan bergerak, dia tidak punya niat untuk belas kasihan sama sekali. Namun, Chen Disa tidak mengeluh saat ini, tetapi mengertakkan gigi dan berkata, perlahan nyonya, saya benar-benar memikirkan Anda. Tolong pikirkan 2 kali. Saat dia berbicara, Chen Disa melangkah maju. Tetapi melihat tindakannya, semua master besar di sekitar Chen Yulan dengan cepat melangkah maju, menatap Chen Disa satu persatu. Jelas takut dia akan memiliki perilaku impulsif. Adapun Zhang Ningxue dan yang lainnya, mereka diisolasi dari kerumunan, termasuk Harvey York. Nyonya, Chen Qizai, kamu tidak memiliki perbedaan antara rasa hormat dan inferioritas. Apakah kamu tidak tahu bagaimana berlutut ketika kamu melihat seorang penatua? Chen Yulan mencibir pada Chen Disa. Seorang generasi kedua Jie Cheng. Pemborosan yang dibenci Tuan Muda Chen. Sekarang berani bertanya dengan wanita tua itu. Dan katakan bahwa kamu memikirkan wanita tua itu. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Jika bukan karena wajah Chen Jiagou,
wanita tua itu akan menamparmu sampai mati sekarang. Bagi Chen Yulan, putra yang dia kembangkan dengan hati-hati tidak hanya dihapuskan, tetapi juga kehilangan otoritas dan posisinya. Dia sekarang sangat tertekan sehingga dia tidak bisa bernapas. Chen Disa masih berani memprovokasi dia. Ini kalau bukan untuk mencari kematian. Lalu untuk apa? Zhang Ningxue sangat menyadari gaya akting Chen Yulan. Dan pada saat ini dia tanpa sadar berkata, "Nyonya, semuanya baik untuk dikatakan. Semua orang adalah orang-orang mereka sendiri. Orang sendiri." Chen Yulan mengeluarkan tisu desinfektan di atas meja dan menyeka tangannya. Dengan ekspresi jijik, "Seseorang yang memindahkanku. Masih ingin aku memberinya wajah bawang yang mana dia?" Ouyang Ke juga mencibir pemborosan yang tidak memenuhi syarat untuk menjilat sol sepatu saya. Dan berani meminta nyonya untuk memberinya wajah. Ini belum gelap. Dan dia mulai bermimpi. Entah ada lubang di otak. Atau ada air di otak. Adapun Huang Cui-Cui, yang sebelumnya tidak menghentikan Chen Disa dan partainya sebelumnya, dia juga muncul saat ini. Dia memandang Chen Disa dari atas ke bawah dengan tangan melingkari dadanya. Wajahnya penuh jijik. Dan pada saat yang sama, dia menghela nafas. Dapat dikatakan bahwa kali ini, Chen Disa dapat disebut kehilangan muka. Chen Disa menggertakkan giginya dengan keras. Dan di mulutnya, hanya ada kemarahan yang tak terbatas. Rasa malu yang tak terbatas. Bagaimana? Marah. Ayolah, singkirkan aku. Chen Yulan menegakkan dadanya. Apakah kamu berani? Bab 7107. Dewasa. Melihat wanita itu, Chen Yulan meletakkan wajahnya di depannya. Chen Disa tidak tahu betapa sulitnya menahan keinginan untuk menamparnya. Ekspresi Harvey York juga dingin. Dia menatap wanita ini dan harus mengakui bahwa selama dia mau, dia dapat dengan mudah membangkitkan kemarahan pada seorang pria. Oleh karena itu, Harvey York menjadi semakin tenang. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak sama sekali, tetapi memandang Chen Disa dengan acuh tak acuh. Siap untuk melihat bagaimana dia akan menghadapinya. Dia percaya bahwa konflik sederhana ini akan membuat Chen Disa berkembang pesat. Dan di antara generasi kedua di Jie Cheng ini, adalah hal yang baik untuk menumbuhkan seseorang yang cukup baik untuk melawan Chen Tiangang. Terbentak, melihat Chen Disa tidak berani menggerakkannya. Chen Yulan tiba-tiba mencibir dan menamparkan wajah Chen Disa lagi dengan backhand. "Limbah, kamu benar-benar tidak berguna. Kamu bercanda dengan nyonyamu. Sampah. Kamu benar-benar tidak berguna." Pantas saja Chen Tiangang mengakui di depan umum bahwa orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk menjadi tangan kanannya. Chen Yulan langsung menginjak-injak kepribadian dan martabat Chen Disa. Lagi pula, seorang pria yang bahkan tidak tahu bagaimana berjuang benar-benar sia-sia. Wajah Chen Disa memerah dengan cetakan telapak tangan. Dan ada noda darah yang meluap dari sudut mulutnya. Dilihat dari penampilan ini, agak memalukan untuk menjadi lebih malu. Ketika Ouyang Ke, Huang Cui-Cui, dan yang lainnya melihat adegan ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak hingga mengeluarkan gelas anggur untuk menonton pertunjukan. Melihat adegan ini, Zhang Ningxue mau tak mau berkata, "Nyonya, cukup sudah." Saat ini, Zhang Ningxue sangat marah, sedih, dan tidak berdaya. Pada saat yang sama, dia sangat merasa bahwa di hadapan kekuatan absolut, pertarungan kecil antara generasi kedua mereka ini benar-benar tidak bisa naik ke atas meja. "Nyonya, kamu bercanda. Kamu adalah nyonya keluarga Wang dari 7 keluarga besar. Bahkan jika Chen Disa memberiku nyali, aku tidak akan berani menyinggung perasaanmu." Pada saat ini, Chen Disa melambaikan tangannya untuk menghentikan omongan Zhang Ningxue.
Tapi saya berharap meskipun Nyonya tidak memikirkan dirinya sendiri, dia juga harus memikirkan keluarga Wang. Lin Qiji benar-benar tidak memiliki bab tentang surga dan manusia. Menangkap Lin Qiji tidak hanya tidak akan memberimu keuntungan besar, tetapi juga akan menyeretmu dan keluarga Wang ke jurang tak berujung. Nyonya, serahkan orang itu padaku. Aku benar-benar melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Pada saat ini, Chen Disa menjadi semakin acuh tak acuh. Dia bahkan tidak memperhatikan bengkak di wajahnya. Tetapi matanya lebih dingin dari sebelumnya. Tentu saja, saya juga tahu bahwa Nyonya pasti telah membayar banyak untuk mendapatkan Lin Qiji. Aku tidak akan membiarkan Nyonya menyerahkanmu kepadaku tanpa alasan. Bagaimana dengan ini? Saya dapat mentransfer semua ekuitas dari beberapa istana hiburan atas nama saya kepada Anda. Nyonya, gratis. Dalam hal ini, itu seharusnya bisa menggantikan kerugianmu. Nyonya, tentunya Nyonya tidak akan berdebat denganku. Seorang junior. Pada saat ini, Chen Disa bisa dikatakan sangat rendah hati. Bisa dibilang, sebagai pemuda generasi kedua yang pertama, dia tidak pernah serendah ini. Tetapi untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai hari ini, dia telah menunjukkan semua ketulusannya. Melihat Chen Disa yang bahkan bisa menukar harga dirinya saat ini, Zhang Ningxue sedikit bingung. Dia merasa bahwa Chen Disa benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tetapi dia tidak tahu apa yang berbeda. Tapi Harvey York sangat jelas. Ini menunjukkan bahwa Chen Disa bukan lagi seorang playboy, melainkan seorang dewasa sejati. Bab 7108. Kualifikasi untuk negosiasi. Semua saham Entertainment Palace atas namamu. Saat ini, Chen Yulan memegangi dagunya dan tersenyum penuh arti pada Chen Disa. Jika saya ingat dengan benar, itu bernilai miliaran dolar. Dan distribusi keuntungan tahunan sangat tinggi. Tanpa hal-hal itu, statusmu sebagai tuan muda kedua Chen Jiaguo akan turun drastis nilainya. Melihatnya seperti ini, Lin Qiji mungkin menyelamatkan hidupmu. Kan? Kalau tidak, mengapa kamu membayar harga tinggi untuk pemborosan seperti dia? Saat dia mengatakan ini, mata Chen Yulan penuh dengan pengawasan. Dia melihat ke atas dan ke bawah Chen Disa dengan penuh minat, mencoba melihat sesuatu dari gerakan dan ekspresinya. Sangat disayangkan bahwa Chen Disa tetap acuh tak acuh saat ini. Nyonya, persahabatan antara kita berdua berlangsung selama 3 hari 3 malam. Jadi kurasa tidak perlu dijelaskan di sini. Saya hanya ingin bertanya Nyonya, apakah kesepakatan ini akan berhasil? Chen Yulan berjalan ke sisi Chen Disa, menempelkannya ke telinganya, dan menghela nafas. Tentu saja saya bersedia membuat kesepakatan. Lagi pula, Anda telah memberi saya terlalu banyak keuntungan. Bagaimana saya tidak tergoda? Sayang sekali aku tidak memiliki Lin Qiji. Jadi tentu saja aku tidak bisa memberikannya padamu. Dan, bahkan jika ada, kamu, Tuan Chen, bersedia membayar harga setinggi itu untuk menggantikannya, aku harus menginterogasinya dengan hati-hati untuk melihat apakah dia telah menguasai apa yang disebut bab surga dan manusia. Bagi Chen Yulan, Lin Qiji memiliki nilai yang cukup sebelum mencapai tujuannya dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Bagaimana dia bisa menyerahkan orang itu ke Chen Disa dengan begitu mudah? Terlebih lagi, di mata Chen Yulan, seorang gelandangan seperti Chen Disa tidak memenuhi syarat untuk berbisnis dengannya. Chen Disa menarik napas dalam-dalam, menatap Chen Yulan, dan berkata, perlahan, jika Anda mengatakan itu, Anda tidak ingin menyelesaikan apa yang disebut transaksi ini. Transaksi harus diselesaikan. Tentu saja. Chen Yulan mengguncang piala di tangannya. Wajahnya penuh dengan ekspresi
Tenang, hanya saja yang disebut transaksi ini bukan karena hal lain, tapi karena kamu membayar Gao Xiaolan dan yang lainnya sebagai kompensasi. Tuan Muda Chen, berikan aku semua bagiannya, dan biarkan orang-orangku pergi. Maka itulah akhir dari masalah bahwa kamu memindahkan orang-orangku hari ini. Aku tidak akan menyebutkannya lagi. Kalau tidak, maka jangan salahkan aku karena nakal dan menahanmu. Di satu sisi, Huang Cui-Cui merangkul dadanya dan berkata sambil mencibir, Tuan Muda Chen, lebih baik segera ambil ekuitas di tangan Anda, dan biarkan Gao Xiaolan dan yang lainnya pergi. Kalau tidak, jika Nyonya marah, konsekuensinya akan sangat serius. Penjara air bawah tanah di Baijinhan kami tidak cocok untuk dimasuki pemuda sepertimu. Mendengar ini, sekelompok gadis cantik di sekitar mereka semua menutup mulut mereka dan tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka, bisa menginjak-injak telapak kaki mereka seperti Chen Disa jelas merupakan hal yang sangat menyegarkan. Nyonya, saya bisa mengambil 1 miliar lagi. Ini semua ketulusanku. Chen Disa mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik. Aku harap kamu bisa melepaskannya. Ini baik untuk kita berdua. Wow, pada saat ini, sampahnya sudah setengah diminum. Chen Yulan langsung disiramkan ke wajah Chen Disa. Wajahnya tenggelam. Dan dia berkata dengan dingin, Bajingan, apa hakmu untuk menawar denganku? Bab 7109. Banjir melanda kuil Raja Naga. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menjawab dengan benar. Jika kamu menolakku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Wajah cantik Chen Yulan terasa dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai dengan ringan. Diiringi gerakannya, sekelompok personel keamanan dari istana hiburan Bai Jinhan melangkah maju, seolah siap menyerang. Chen Disa tersenyum dari sudut pandang ini. Tidak hanya pria itu berada di tangan Nyonya, tetapi Nyonya tidak berniat melepaskannya. Aku, Chen Disa, tidak punya wajah di depan Nyonya. Chen Yulan duduk kembali di sofa. Dengan kaki panjang ditumpuk, dia memandang Chen Disa melalui lubang hidungnya, dan mencibir. Kamu benar. Kamu tidak punya wajah denganku. Apa kau jadi marah? Oke. Kirim satu untuk saya lihat. Saya ingin melihat Tuan Muda Chen kita. Kemampuan seperti apa yang dia miliki untuk menjadi gila di sini. Chen Disa menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Setelah selesai berbicara, Chen Disa mengeluarkan tombol merah dengan tangan kirinya dan menekannya dengan keras. Ledakan. Seiring dengan gerakan Chen Disa, dia mendengar deru mesin mobil besar yang berasal dari jalan di sekitar Baijinhan. Segera setelah itu, saya melihat sekelompok pria berseragam bergegas masuk dengan cepat, dan sesaat kemudian, mereka mengepung area sekitarnya dengan erat. Seorang pria berseragam putih berjalan cepat dengan 8 pengawal pribadi. Sambil berjalan, dia berkata dengan suara dingin, kalian berani sekali menggertak penguasa Aula Bumi. Harvey York menyipitkan mata dan menoleh. Lalu ekspresi yang berarti muncul di wajahnya. Orang yang datang adalah Wang Daoskar. Dia pernah menjalin hubungan dengan Harvey York saat berada di Pagoda Ninggu. Namun tak disangka, Wang Daoskar justru bekerja di Aula Bumi sekarang. Selain itu, dilihat dari pakaian dan tanda pangkatnya, dia seharusnya menjadi wakil Chen Disa saat ini. Segera, Wang Daoba memimpin orang-orang maju. Dan ketika dia melihat wajah Chen Disa bengkak, tubuhnya dipenuhi sampahnya. Dan dia sangat malu. Ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Dia membuka mulutnya dengan cepat dan berkata, Tuan, apakah Anda baik-baik saja?
Chen Disa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku akan mengurus sisanya." Wang Daoskar sedikit mengangguk. Lalu terlihat kedinginan. Siapa yang berani menyentuh penguasa surgaku di Jiecheng? Apakah masih ada surga di matanya? Apakah masih ada hukum raja? Cek-cek. Aku tidak tahu siapa itu. Bukankah ini pemborosan keluarga Wang kita? Wang Daoskar. Chen Yulan sedang duduk di sofa saat ini. Wajahnya penuh penghinaan. Wang Daoskar. Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu lupa bahwa nama belakangmu adalah Wang? Setelah bekerja sebagai wakil di Aula Bumi selama beberapa waktu, kamu berani menantangku. Chen Yulan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, dan bawa pergi sekelompok orang. Ini, kalau tidak, jangan salahkan aku karena membersihkanmu. Ouyang berkata dengan dingin. Wang Daoskar, kamu dapat mengambil posisi itu karena kamu dibutuhkan untuk membantu Wang Xikong. Sekarang Wang Xikong telah diberhentikan. Kamu masih mengenali pencuri itu. Sebagai atasanmu, apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Nyonya Wang, Chen Yulan. Sudut mata Wang Dao berkedut gila. Awalnya dia mengira itu adalah generasi kedua Jiecheng yang berkonflik dengan Chen Disa. Tapi itu adalah nyonya keluarga Wang. Pada saat ini, tidak peduli seberapa berprinsipnya Wang Daoskar, kesombongannya tidak bisa tidak melemah. Dan bawahan itu juga saling memandang dengan cemas, merasa seperti banjir telah menyapu kuil Raja Naga. Bab 7110. Orang gila. Namun, memikirkan tanggung jawabnya, Wang Daoskar masih menarik napas dalam-dalam saat ini. Lalu berdiri di depan Chen Disa, dan berkata dengan dingin. Nyonya, Tuan Muda Ouyang, maafkan saya. Saat ini, saya adalah wakil Aula Bumi, dan Chen Disa adalah atasan saya. Aku akan melindunginya baik secara emosional maupun rasional. Aku hanya ingin bertanya saat ini, bagaimana dia menyinggung kalian berdua, dan dia terpaksa untuk menekan tombol merah. Pada saat ini, Wang Daoskar terlihat lugas. Tapi secara umum, dia masih setia pada tugasnya. Ekspresi Chen Disa juga sedikit berubah. Dia tidak menyangka Wang Daoskar juga berasal dari keluarga Wang. Namun, pengabdian Wang Daoskar pada tugasnya membuat Chen Disa merasa lega. Di saat adegan agak buntu, Ouyang tiba-tiba melangkah maju, tepat di depan penonton. Lalu menamparkan wajah Wang Daoskar langsung dengan punggung tangannya. Terbentak, tamparan dengan suara meriah dan keras terdengar, menyebabkan Wang Daoskar yang tidak siap terhuyung mundur dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Chen Disa bereaksi tepat waktu dan membantu Wang Daoskar. Kalau tidak, Wang Daoskar mungkin akan berlutut seperti anjing. Namun, meski begitu, ada bekas telapak tangan berwarna merah cerah di wajahnya, yang terlihat sangat memalukan. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak peduli apa yang dikatakan Wang Daoskar, dia adalah wakil Aula Bumi. Dia bisa dikatakan sebagai orang berpangkat tinggi dan kuat dengan kekuatan nyata. Beraninya generasi kedua seperti Ouyang menamparkan wajahnya. Itu tidak bisa dipercaya. Ouyang, kamu berani menyentuhku. Ekspresi Wang Daoskar tenggelam. Dan dia langsung mengeluarkan senjata api dari pinggangnya. Kamu benar-benar mengira aku terbuat dari lumpur. Bawahannya juga melangkah maju tanpa sadar, mengangkat senjata api di tangan. Mereka menyerang Bai Jinhan, memamerkan kekuatannya di depan nyonya keluarga Wang. Anggota marginal dari keluarga Wang benar-benar menganggap dirinya serius. Ouyang sama sekali tidak peduli dengan senjata api yang mengarah padanya. Wang Daoskar, biarkan aku memberitahumu. Dengan kemampuanmu yang minim,
Tidak apa-apa berpura-pura menjadi agresif saat berjalan di dunia luar. Tapi kamu ingin terlihat hebat untuk Chen Disa. Kamu tidak memiliki kemampuan. Wang Daoskar mengertakkan gigi. Terlalu banyak intimidasi. Terlalu banyak intimidasi. Apa? Kamu ingin menyentuhku karena ada begitu banyak orang. Wajah Ouyang penuh dengan kedinginan. Ayo, tangkap aku. Aku ingin melihat. Kalian mati dulu. Atau aku mati dulu. Saat berbicara, Ouyang membuka kancing bajunya. Dan terlihat deretan Lei Zhenzi, senjata pembunuh seni bela diri, tergantung di dalam. Yang salah satunya, tampak mengejutkan dan menyeramkan. Benda ini dikembangkan secara khusus oleh master seni bela diri. Begitu meledak. Bahkan master di level God of War pun bisa terluka. Adapun orang biasa, sangat mungkin bahkan seluruh tubuh pun tidak tersisa. Terlalu berbahaya. Ini benar-benar terlalu berbahaya. Wang Daoskar dan yang lainnya tersentak ketakutan. Dan hampir tanpa sadar. Mundur beberapa langkah. Ratusan orang berkeringat dingin di dahi mereka. Dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Orang gila mutlak. Bahkan Chen Yulan, Huang Cui-Cui, dan lainnya merasakan kelopak mata mereka berkedut tak terkendali. Chen Disa mencibir dan ingin maju untuk melawan Ouyang Ke. Tetapi Zhang Ningxue mencengkeram pergelangan tangannya untuk mencegahnya bermain-main. Lagi pula, Ouyang Ke, orang gila, benar-benar berani mengaktifkan Lei Zhenzi secara langsung. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.